Shalom, keluarga yang dikasihi Yesus Kristus, keluarga kerajaan Allah. Amin. Pagi hari ini biasa, aku mau bercerita pendek-pendek aja, tapi maafkan rambut rambut aku diikat-ikat, kan bukan lihat akunya ya. Kita dengarkan firman Tuhan, firman sekaligus cerita yang mungkin bisa menginspirasi teman-teman semuanya. Nah, pagi ini aku mau bercerita tentang prasangka yang buruk. Jadi, ada nih seorang wanita, dia itu menang lotre lah ya. Bisa jadi mungkin bukan judi, atau bisa jadi judi gitu ya. Dia menang lotre yang koin-koin gitu, nantinya akan ditukar dengan uang mungkin ya. Nah, dia memenangkan itu, dia seneng banget gitu ya. Terus dia bilang sama suaminya, yuk kita makan yuk, kita makan di luar gitu ya. Oke, terus tapi dia berpikir, kalau aku makan di luar ini koin-koin ini, ketimbang nanti ada apa-apa, karena saking banyaknya aku mau simpen dulu di kamar ya gitu. Dia ngobrol sama suaminya seperti itu. Oke, dia bawa. Nah, ketika dia masuk lift mau menuju ke kamarnya. Mungkin ini semacam apartemen maybe ya gitu. Dia menuju ke kamarnya, masuklah di lift. Terus ketemu dengan orang yang hitam, mungkin aja negro, bisa jadi mungkin orang dari, misalnya dari Papua, atau bahkan bukan orang Papua juga, bisa jadi orang Ambon, bisa jadi itu. Sorry ya, nggak maksud untuk ini cuma ilustrasi aja gitu ya, bahwa di sekitaran kita tuh banyak seperti itu gitu. Nah, begitu dia masuk, ketemu dengan dua orang yang mungkin dianggapnya dia lain dengan dirinya, karena mungkin diri si wanita ini putih, ketemu dengan orang hitam. Dia langsung begini, aduh salah nih, gue masuk nih, salah nih, katanya, nanti gue bakalan dirampok, itu pikirannya bermain ke sana sini. Di satu sisi dia bilang gini, oh ini orangnya baik-baik pasti ya, kelihatan dari mukanya, tapi kok hitam ya, aduh gimana nih, duit gue dirampok gini. Kebetulan bener, ternyata mereka dari luar, bukan dari Ambon, bukan dari Papua tapi mungkin dari negro, mungkin dari negeri Afrika mungkin, atau apa ya. Biasanya kan kalau misalnya saya dulu tinggal di apartemen di Kelapa Gading, itu begitu banyak macam orang, lupa, ada orang Chinese, ada orang negro, ada orang Latin, ada orang apa saja. Nah, ketika dia lagi deg-degan, aduh gue mau dirampok nih, akhirnya gue mau menghadap lift aja. Dia kan pas masuk begini ya, akhirnya dia menghadap lift aja gini. Nah, kok nggak jalan-jalan ya, aduh kok nggak jalan-jalan ini lift, aduh fix nih gue dirampok nih, fix nih ini. Ternyata ada salah satu dari mereka ini bilang gini, "Hoi," gitu dia kan, "hit the floor," gitu kan. Karena saking paniknya, dia menonjok lantai, sehingga itu namanya duit, kebayang ya, hit the floor, ya ditonjok sama dia. Ada perintah dari belakang gitu ya, saking dia takutnya dia menonjok, karena perintahnya memang hit the floor. Dia menonjok, akhirnya uangnya berserakan dong gitu ya. Kebayang dia deg-degannya, aduh gue tadi diam-diam, gue sembunyi-sembunyi, ini malah berserakan. Saking itunya. Terus ada salah satu di belakangnya dia, kan mereka berdua ya. Dia bilangnya, I'm sorry ma'am, katanya gitu. Saya tidak menyuruh memukul lantai. Itu tombol liftnya belum dipencet. Saya menyuruh teman saya untuk memencetkan buat ibu. Ibu mau ini di mana? Mau berhenti di lantai berapa?
Itu yang namanya wanita itu langsung gini, aduh menahan malu, menahan apa. Mereka yang dua ya menahan ketawa lah. Karena itu koinnya berserakan begitu dengan rasa takut. Mereka nggak kebetulan nggak merasa tersinggung karena melihat tingkah yang ibu ini, wanita ini, mereka jadi kepengen ketawa. Karena apa ya, itu tadi hit the floor, maksudnya itu pencet tombol. Kenapa dia memukul di lantai, akhirnya duitnya berserakan. Nah itu dia ya, tangkap ya yang saya mau kasih tahu atau yang mau aku bagikan, bahwa prasangka buruk itu tuh bisa merunyamkan kita loh, gitu, dengan mempengaruhi cara kita berpikir, cara kita bertindak, cara kita berinteraksi dengan orang. Mereka bisa membuat kita lebih skeptis ya, kurang percaya diri, bahkan ketakutan, atau cenderung membuat asumsi negatif gitu loh tentang orang atau situasi tanpa dasar yang kuat. Kadang-kadang begitu ya, alih-alih ini kan wanita ini berarti dia itu memandang rasis, bukan hanya berpikiran negatif. Kalau berpikiran negatif kan siapa aja yang ditemui, karena dia memegang uang dia bisa saja apa itu namanya ya, khawatir gitu loh. Waduh, ini uang segini banyak nanti gue bisa dirampok, gue bisa diapain gitu loh. Tapi ini kan sebenarnya apa yang di hadapan dia itu kan seorang ya, dua orang laki-laki yang hitam. Berarti kan sudah rasis gitu loh. Jadi itu bisa merunyamkan kita loh kalau apa yang kita lihat gitu loh. Itu bisa mempengaruhi pikiran kita sampai segitunya gitu loh. Ternyata kita salah. Malunya bukan kepalang ya. Terkadang kita memang melakukan hal-hal yang konyol, bodoh begitu. Bukan kita bilang juga kita jangan takut atau apa. Mungkin lebih ke waspada ya, kita waspada ya. Aku mau bacain ayat nih yang ada kaitannya dengan prasangka yang buruk ya. Gitu ya. Di Matius 7 ayat 1 sampai 2. Janganlah kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Nah, itu tuh hukum bukti tuh langsung. Ketika kita menghakimi, yang ibu tadi menghakimi tapi menurut pikirannya aja bahwa aduh, ini orang hitam-hitam pasti perampok. Nah, akhirnya apa? Ibu ini yang dihakimi seperti part yang kapan hari ya, bahwa tabur tuai itu langsung, gak nunggu nanti kita mati dikumpulkan baru diadili, itu nanti ada sendiri. Tapi saat ini juga ketika kita berbuat yang negatif, itu ada konsekuensinya yang harus kita tanggung, besar kecil, berat ringan gitu ya. Janganlah kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Sebab hukuman yang kamu pakai akan kamu terima. Dan ukuran yang kamu gunakan akan diukurkan kepadamu lagi gitu. Tadi kan dia mengukur dengan visualnya. Dia menangkap bahwa ini loh ada dua orang hitam-hitam besar. Waduh, pasti perampok. Jadi dia mengukur dengan cara pandangnya sendiri. Gitu. Dia tidak punya hikmat, tidak bijak ketika bertemu dengan orang. Karena apa? Dia mau istilahnya mempertahankan apa yang dia punya gitu loh. Yaitu tadi uang-uang tadi, sehingga mengaburkan dia berprasangkanya orang ya kalau sudah menggenggam sesuatu dengan erat yang ada di dunia ini, akhirnya cara berpikirnya seperti itu ya. Terhadap orang lain, terhadap siapapun yang dia jumpai, dia pakai cara pandangnya dia sendiri. Menurut dia buruk ya jadi buruk. Menurut dia baik padahal buruk. Gitu. Jadi dia nggak bijak, nggak pakai hikmat gitu ya. Ayat ini mengingatkan kita untuk tidak bersikap ya, prasangka buruk atau menghakimi orang lain. Karena kita juga akan dinilai dengan ukuran yang sama. Ini menekankan pentingnya untuk memiliki sikap saling
pemahaman kayak gitu ya, pengampunan daripada membuat asumsi negatif tentang orang lain. Ya, kadang-kadang kita akan jadi lebih malu ketika kita berprasangka buruk terhadap orang lain ternyata enggak kejadian gitu. Ya itu dia. Eh, kita mengisi pikiran kita, terutama hati kita ya, karena hati kita nanti dari perasaan ke pikiran terus ke kita bertindak. Jadi kita kalau kita dipenuhi oleh Roh Kudus, bukannya nggak takut ya, bukannya saya bilang harus nggak takut sama siapa apapun dan siapapun, karena ada Tuhan yang melindungi kita, Tuhan yang menolong kita, Tuhan yang selalu menyertai kita, nggak gitu. Tapi pakai hikmat kebijaksanaan. Gitu, kita berhikmat. Kita punya kekuatan, iya, tapi kita berhikmat. Tidak liar pikirannya, tidak menganggap orang lain sama. Berarti kan kalau kita kadang-kadang ya berpikiran dia itu ini ya, dia itu tukang selingkuh ya, dia itu kayak julid, dia itu begini. Nah, pikiran yang dibentuk itu ternyata itu yang dirasakan oleh kita loh. Mungkin kita ada something atau ada kejadian serupa dengan yang kita pikirkan. Jadi akhirnya membentuk pikiran kita untuk digunakan untuk orang lain. Padahal di firman Tuhan, apa yang kamu ukurkan kepada orang lain, apa yang kamu gunakan itu akan juga diukurkan atau digunakan kepada kita. Ya, sama dengan tabur tuai sih. Sama dengan tabur tuai. Gitu. Terkadang kita itu nggak melihat, misalnya kayak tadi ya yang saya bilang, dia itu orangnya selingkuh. Apakah ada bukti dia selingkuh? Dia itu orangnya julid. Apakah ada bukti? Gitu kan? Kan itu asumsi. Kita hidup di dunia ini memang dirunyamkan oleh yang namanya asumsi. Coba aja lihat, asumsi kita sendiri. Kadang-kadang kita itu dirunyamkan oleh karena kita berasumsi apa yang tidak nyata atau apa yang tidak belum benar adanya. Itu kita bentuk di dalam pikiran kita. Sehingga merunyamkan kita sendiri. Siapa yang related dengan aku sekarang? Apa yang aku katakan ini, bahwa aku sering tuh berbuat kayak gitu. Apa yang aku takutkan, apa yang aku ukurkan kepada orang, harusnya ya ketika kita bertemu dengan macam-macam orang, kita itu masih hidup di dunia ya, begitu macam orang yang kita ketemui. Nah, yang punya hati yang bermacam-macam, berwarna-warni seperti balon gitu kan. Nah, itu harusnya kita berdoa, bukalah Tuhan, berikan hikmat, berikan kebijaksanaan, bagaimana aku harus bersikap dengan orang ini, dengan orang ini. Ketika ibu tadi masuk, harusnya langsung berdoa. Terkadang saya juga tidak melakukan itu. Ketika kita menemui masalah, kita bertanya-tanya dulu sama orang lain. Itu tuh orang itu bagaimana sih? Ini bagaimana? Harusnya kita langsung berdoa, Tuhan Yesus, ketika kita menghadapi orang yang seperti ini, seharusnya bagaimana ya Tuhan kita? Nanti Roh Kudus yang menuntun kita. Aku pun masih belajar itu. Gitu. Harus peka sama Roh Kudus yang menuntun kita. Bagaimana kita harus bersikap. Terkadang pikiran yang membentuk, ya karena mungkin pikiran itu kan berdasarkan dari apalagi perasaan ya, orang yang pakai perasaan. Kadang-kadang makanya kita itu sama cowok itu ada kalahnya itu, yaitu ke cowok itu kan lebih logika ya. Kalau perempuan itu lebih ke perasaan. Nah, apa yang perasaan dibentuk itu kan akibat dari masa lalu begitu. Ditumpuk membentuklah suatu karakter pemikiran di sini. Nah, seperti itu mungkin. Selain itu ya karena duniawi banget ya, kayak tadi ibunya mungkin ya karena uang. Tapi ada juga orang yang karena uang segini-gininya ya, jadi
kayak di keep itu, ya itu dia tadi aku bilang, kita jangan terikat dengan dunia ini. Ketika kita lepaskan, itu akan menjadi milik kita. Ketika kita ikhlaskan, bahkan kita lupakan, kadang-kadang itu yang akhirnya memberkati kita, gitu ya. Semoga ini ceritanya bisa menginspirasi bahwa prasangka buruk itu bukan akhirnya memuaskan pikiran kita, memuaskan hati kita, tapi bisa merunyamkan semuanya, gitu ya. Tuhan Yesus memberkati.